Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang akan dilayani oleh Kak Yance dengan tema bebas tetapi tidak egois dan serakah. Untuk pemberitahuan, nanti persembahannya akan tetap dilakukan seperti biasa dan akan dikumpulkan masing-masing ke amplop dan akan diserahkan oleh orang tua ke gereja. Ya, sebelum masuk ke dalam ibadah, Kak Susan ajak adik-adik untuk mengambil saat teduh. Adik-adik, kita akan menghadap Tuhan. Kak Susan ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita menyanyikan bersama-sama nyanyian dari Gita Bakti 12, Masuklah Menghadap Tuhan. Ya adik-adik, mari kita buka ibadah kita dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami teruna-terunamu dapat hadir di ruangan ini Tuhan, seraya mengucap syukur, berterima kasih, serta akan melakukan ibadah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, berkati dengan Roh Kudus dan sucikan jalannya ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 67 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Jika semua sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian Mazmur pujian kita. Ya adik-adik, Kak Susan persilakan duduk. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari Gita Bakti 15, Haleluya Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan di surga, kami bersyukur pagi ini kami diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati firman Tuhan yang sebentar kami akan bersama-sama renungkan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah segala suara dalam hati kami Tuhan diamkan kecuali suara Tuhan. Dan tolonglah kami juga untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kesaksian kami sepekan ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan akan perenungan firman Tuhan pagi ini. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kita akan bersama-sama akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini Kak Yance akan membagikan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Teruna yang diambil dari kitab Perjanjian Baru dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 23. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal ini sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga ada seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang belajar untuk mendengar dan mentaati akan firman Tuhan. Adik-adik kasih Tuhan, kalau mengkilas balik dari 1 Korintus seperti yang minggu lalu adik-adik dengar atau baca, Korintus adalah atau kota Korintus adalah kota yang penuh dengan orang-orang kaya, atau dalam arti kata kota Korintus adalah kota yang sebagai pusat perdagangan dan industri. Selain pusat perdagangan dan industri, kota Korintus juga ternyata banyak ditemui orang-orang yang memiliki sikap amoral. Artinya apa? Orang-orang pada waktu itu menyembah satu dewi, yang dimana dewi ini mengajarkan atau mempraktekkan cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita 17-23 ini, Rasul Paulus menegur jemaat atau orang percaya di Korintus yang waktu itu hidup di dalam ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Artinya apa? Jemaat di Korintus mengalami perpecahan karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memuji atau yang setuju gitu ya, dan ada yang tidak setuju. Nah, dalam teks ini kita melihat ada berkaitan dengan makanan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat dalam bagian ini, Paulus menegur orang-orang percaya di Korintus yang merasa bahwa makanan bagi mereka itu sesuatu yang penting, tapi juga sesuatu yang harus dihabiskan. Nah, adik-adik, tema yang kita sama-sama bahas hari ini adalah bebas tapi tidak serakah dan tidak egois. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Paulus menegur kelompok-kelompok orang kaya yang berusaha memuaskan perut dan lidahnya atau mulutnya dengan makanan. Dan dalam ayat 17-18, Paulus mendengar kesaksian orang-orang percaya bahwa terjadi perpecahan hanya karena mereka ribut soal makanan.
Nah, adik-adik, dalam ayat 19 kita menemukan bahwa Paulus setuju kalau memang gara-gara makanan terjadi perpecahan. Kenapa harus terjadi perpecahan? Ayat 19 Paulus katakan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, dengan kasih Tuhan, terkadang perpecahan memang bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi di balik itu, perpecahan pun juga bisa menimbulkan sesuatu yang positif. Dalam hal ini, Paulus setuju bahwa kalau terjadi perpecahan di antara orang-orang percaya, tujuannya adalah supaya kamu tahan uji. Nah, adik-adik, di bagian ayat ke-20 kita bisa melihat bahwa Paulus menegur masalah makanan. Artinya apa? Di dalam bagian itu dikatakan bahwa kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Artinya apa? Sebagai orang-orang percaya, seharusnya mereka mengucap syukur untuk berkat termasuk makanan yang sudah mereka peroleh. Namun karena ada kelompok-kelompok orang kaya yang menindas orang-orang miskin dengan makanan yang mereka terima, sehingga akhirnya Paulus menegur bahwa sebenarnya mereka berkumpul bukan untuk mengucap syukur yang dikatakan untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi justru mereka berkumpul makan sesama dengan orang-orang kaya hanya untuk memuaskan perut dan mulut mereka. Tetapi orang-orang miskin justru mereka terabaikan dan mereka tidak terperhatikan oleh orang-orang kaya. Itulah sebabnya ayat 22 dilanjutkan bahwa Rasul Paulus menasihatin kepada orang-orang percaya, khususnya orang-orang kaya, supaya mereka memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang terabaikan pada waktu itu. Artinya apa? Paulus yang mengajak kepada orang-orang Korintus pada saat itu, di tengah-tengah perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus, Rasul Paulus menegur dan sekaligus menasihatin supaya orang-orang di Korintus, baik orang kaya secara khusus, belajar untuk pentingnya hidup berbagi. Dalam bagian ini kita boleh diingatkan bahwa Rasul Paulus sangat memperhatikan kepentingan ataupun kebutuhan orang-orang miskin. Lalu dilanjutkan pada 23 sebagai pembacaan akhir dari pembacaan kita hari ini, bahwa Rasul Paulus kembali meneladani akan sikap dari Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajak para muridnya berkumpul, dan di situ Tuhan Yesus katakan bahwa pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Adik-adik kasih Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa seperti Kristus telah memberikan teladan kepada para murid untuk senantiasa mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima. Sebagai aplikasi kita dalam praktek kita sebagai adik-adik teruna, kita diajar dalam bagian ini. Yang pertama adalah kebebasan itu diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kebebasan itu pun harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Contoh misalnya, kita punya kebebasan untuk berpendapat. Kita punya kebebasan untuk memilih studi kita berikutnya. Tetapi kita perlu perhatikan juga, apakah kebebasan itu adalah kebebasan yang sudah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar bahwa setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, haruslah kita mengucap syukur dan kita kelola dengan baik sebagai anak-anak teruna. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang sudah memasuki hampir 2 bulan ini, kita belajar senantiasa untuk mengingat kembali firman Tuhan, bahwa kebebasan yang Tuhan beri saat ini adalah kebebasan di mana kita juga ikut ambil bagian dalam persekutuan teruna seperti saat ini. Tidak hanya sekedar bermain game online, tidak hanya sekedar tidur-tiduran di rumah hanya karena beralasan stay at home. Tapi dalam bagian ini kita senantiasa diajar untuk selalu mendekatkan diri dan bersekutu dengan Tuhan. Bagian yang berikutnya kita senantiasa juga diajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang kita terima. Apa yang bisa kita lakukan dalam masa-masa pandemi sebagai bagian akhir dari perenungan kita? Yang pertama adalah menghemat atau belajar untuk membagi waktu kita di rumah sebagai bagian kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap waktu
Yang kedua, berkaitan dengan berkat Tuhan, kita belajar juga senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuknya. Dan ketiga, Kakak Layan mengajak adik-adik untuk peduli dengan teman-teman sekitarnya, peduli dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang membutuhkan akan makanan, membutuhkan akan perhatian. Mari kita bersama-sama memperhatikan mereka. Biar firman Tuhan pagi ini menolong dan menguatkan setiap kita untuk menggunakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari selama ini. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk bersahabat bersama untuk beberapa pokok doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk segala firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah berbicara kepada kami untuk kami senantiasa menghargai untuk setiap berkat Tuhan, bahkan menggunakan kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami bersehati berdoa untuk pergumulan para adik-adik teruna yang saat ini hampir 2 bulan berdiam di rumah. Tuhan memberkati, menolong supaya tetap boleh melayani, tetap belajar, dan tetap bersekutu dengan Tuhan setiap hari di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa juga secara khusus untuk keluarga-keluarga anggota jemaat GPIB WR Supratman yang saat ini sedang mengalami ataupun sedang menjalani isolasi baik di rumah sakit bahkan di luar rumah sakit. Tuhan menolong supaya Tuhan kuatkan mereka yang saat ini sedang menjalani isolasi, berikan kekuatan dan imunitas yang tinggi supaya mereka boleh segera keluar dan boleh hidup sehat dan bisa kembali kepada rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap persiapan adik-adik Layan dalam memasuki tahun ajaran baru. Tuhan juga menolong dan mempersiapkan, dan juga mereka menghadapi ujian-ujian, baik ujian semester ke depan, Tuhan juga tolong persiapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa negara kami. Tuhan memberkati dalam perjuangan bangsa kami untuk memutus mata rantai dari pandemi COVID ini, termasuk Provinsi NTB dan juga Kota Mataram. Tuhan berkati supaya gereja termasuk di dalamnya ikut berpartisipasi dan ikut memperjuangkan dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan akan diberikan dengan diiringi lagu Gita Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku. Inilah ungkapan syukurku ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang terindah Tuhan. Dan pada saat ini kami pun mengumpulkan berkat-berkat yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, sehingga dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, dan berkati pula tangan-tangan yang mengelolanya agar dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Berkati juga semua berkat yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga kami dapat meneruskannya kepada sesama kami ataupun kepada kehidupan kami seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya adik-adik, kasusan persilakan duduk. Untuk Porta PT minggu depan, ibadah PT akan tetap dilaksanakan secara online pada hari Minggu jam 8 WITA. Ya, terima kasih untuk Kak Yance selaku pelayan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak dari multimedia yang sudah mendukung ibadah online pada hari ini. Ya, kita akan masuk ke dalam pemutusan. Kasusan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam Terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hidupnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam Terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Immanuel W. Supratman di minggu yang ke-6 sesudah Paskah. Mari kita bersama-sama mengangkat hati dan pikiran kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.